Sudah menjadi kebiasaan kalau manusia terkadang ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Bisa materi, kesuksesan, atau kasih sayang yang tidak didapatkan. Langkah terpenting untuk mengelola rasa iri adalah dengan menyadari rasa iri yang muncul di dalam pikiran. Rasa iri selalu akan melibatkan emosi yang kuat, seperti marah, takut dan sedih. Perasaan iri memang bukanlah hal yang menyenangkan dan bisa memberi dampak yang sangat merugikan, seperti tidak merasa bahagia, tidak percaya diri, dan bisa memicu stres. Bahkan, ada kecenderungan untuk menyakiti orang lain. Akar psikologis dari rasa iri ternyata bisa dianalisis secara ilmiah dan sudah dilakukan di banyak penelitian. Kotak Angan sudah merangkum dari berbagai sumber tentunya, informasi yang berkaitan tentang rasa iri. Di antaranya, iri dan cemburu, iri yang jinak, dan sisi-sisi yang memungkinkan seseorang menjadi iri. Simak penjelasannya berikut ini. Pengertian iri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iri hati atau dengki atau hasad, adalah emosi tidak senang ketika melihat orang lain memiliki kelebihan. Dalam tradisi filsafat Eropa abad pertengahan, rasa iri hati termasuk salah satu dosa terbesar yang terdapat di dalam daftar 7 dosa mematikan atau 7 deadly sins. Karena di balik rasa iri, ada perasaan kecewa dan ingin memiliki dengan cara yang tidak adil, atau menginginkan sesuatu yang tidak baik untuk orang lain. Rasa tidak suka yang bercampur dengan amarah, tentunya, perasaan yang membuat sama sekali tidak nyaman. Rasa iri muncul ketika melihat orang lain lebih berhasil dari dirinya. Penyebabnya bisa dari banyak hal, seperti faktor ekonomi, keluarga, prestasi dan sebagainya. Tidak bisa menerima keadaan bahwa ada orang yang lebih sukses dan lebih beruntung darinya. Kalau tidak dikelola dengan baik, rasa iri bisa memprovokasi seseorang untuk berbuat jahat. Tidak hanya akan merugikan orang yang mengalaminya, tapi juga bisa menjadi petaka buat orang lain yang menjadi objeknya. Ketahui bahwa iri dan cemburu itu berbeda. Dalam bahasa kita sehari-hari, iri dan cemburu sering digunakan untuk maksud yang sama. Tapi, sebenarnya kedua hal ini bereaksi pada emosi yang berbeda. Iri adalah kebencian yang disebabkan karena orang lain memiliki sesuatu yang tidak dimiliki, dan menginginkannya untuk dirinya sendiri. Sedangkan, kecemburuan adalah rasa takut kehilangan sesuatu yang sudah dimiliki. Jadi intinya adalah, jika iri hati berkaitan dengan rasa ingin memiliki, kecemburuan adalah bentuk reaksi dari rasa takut kehilangan. Iri adalah bagian dari evolusi. Kenapa kita merasa iri? Bukankah akan lebih baik jika kita ikut senang dengan pencapaian orang lain? Sebenarnya rasa iri ini tidak bisa dihindari. Sebuah teori menyebutkan bahwa rasa iri masuk ke dalam proses evolusi sebagai dasar dari sifat kompetitif manusia. Saat merasa iri, manusia secara natural akan berusaha untuk mencapai atau memiliki hal yang diinginkan, sehingga muncullah kompetisi. Iri hati berorientasi pada keinginan untuk merubah diri sendiri, menumbuhkan motivasi dan sportivitas, meningkatkan produktivitas, tidak mudah memberikan stigma negatif pada orang lain, dan perubahan diri ke arah yang lebih baik. Perasaan iri adalah dasar dari gagasan tentang keadilan. Terdapat perdebatan dalam filsafat mengenai rasa iri yang bisa mempengaruhi persepsi manusia terhadap bagaimana dunia berjalan. Sebuah penelitian menyatakan bahwa rasa iri bisa memotivasi manusia untuk lebih egaliter, sehingga tidak ada orang yang lebih baik daripada orang lain. Rasa iri yang berpijak pada keadilan adalah keinginan untuk menciptakan keadaan yang lebih adil untuk semua, bukan hanya untuk kelompok atau kasta tertentu. Bentuk ekspresi dari rasa keadilan untuk perubahan sosial yang mendasar di masyarakat. Contoh, gerakan-gerakan sosial dan ormas yang memperjuangkan keadilan untuk rakyat kecil. 2 jenis rasa iri. Sejumlah studi psikologis menunjukkan bahwa rasa iri terbagi menjadi 2 emosi yang berbeda. Terdapat rasa iri hati yang jahat, dan iri hati yang jinak. Dengan iri hati yang jahat, berfokus pada orang yang memiliki pencapaian yang didasari rasa marah, benci, sedih dan ingin merampas sesuatu yang diinginkan. Rasa iri hati yang menginginkan kegagalan orang lain, seperti pisau bermata dua, bisa melukai diri sendiri dan melukai orang lain. Di sisi lain, iri hati yang jinak pada umumnya berpikir bahwa orang tersebut memang layak dan pantas mendapatkannya, tanpa rasa sakit hati yang berlebihan, lebih berdamai dengan keadaan walaupun ada rasa iri dalam dirinya. Tapi,
Justru mereka merasa termotivasi untuk bisa mencapai atau bahkan melebihi pencapaiannya saat ini. Rasa iri yang jelas memiliki arti positif, yang bisa memotivasi seseorang untuk bekerja lebih baik lagi. Rasa iri dapat mengakibatkan sakit fisik. Langkah terpenting untuk mengelola iri hati adalah dengan menyadarinya, mampu menyadari pola iri hati yang muncul di dalam hati dan pikiran. Rasa iri akan selalu melibatkan emosi yang kuat seperti marah, cemas dan sedih. Hal ini yang perlu disadari sepenuhnya ketika ia muncul dalam diri. Di tahun 2009, studi dilakukan dengan meneliti bagaimana keadaan otak seseorang yang sedang iri. Hasil menunjukkan bahwa bagian otak yang merasakan sakit akan terangsang akibat reaksi dari emosi yang satu ini. Semakin kuat rasa iri, semakin kuat pula nyeri yang dirasa pada bagian korteks tersebut. Dengan kata lain, otak kita mengasosiasikan iri sebagai sakit fisik, sama besarnya dengan sakit yang dirasakan ketika patah hati atau mengalami penolakan. Media sosial sangat berkaitan dengan tingginya rasa iri. Hasil penelitian pada bulan Maret tahun 2015, menyatakan bahwa penggunaan Facebook dapat meningkatkan depresi dan penurunan suasana hati atau mood, terutama pada kalangan dewasa muda yang banyak disebabkan oleh rasa iri, karena pada kenyataannya, tak sedikit orang menggunakan media sosial mereka hanya untuk sarana memamerkan kehidupannya yang terlihat seolah sempurna. Postingan yang seperti itu bisa memunculkan emosi dan pertanyaan dalam diri para viewernya, kenapa bukan aku yang merasakannya? Contoh, tampilan fisik yang tampak memenuhi standar good looking. Disadari atau tidak, kemunculan tampilan fisik dengan gaya beragam telah membentuk persepsi terkait definisi good looking. Banyak netizen yang kemudian membandingkan fisik mereka dengan fisik seseorang di medsos. Misalnya, para selebgram yang kerap memajang tampilan badan idaman atau body goals yang memancing banyak pujian. Akhirnya, tak sedikit yang bukan hanya iri sebab ingin memiliki tampilan seperti itu, tapi juga menjadi insecure karena merasa rendah diri dan tak memenuhi standar untuk dibilang shining, shimmering, splendid. Kemapanan hidup yang berlimpah kekayaan, keadaan hidup yang serba berkecukupan, deretan sepatu branded, tas dari berbagai merek, dan koleksi mahal yang kerap terpajang di unggahan medsos, menyebabkan adanya keinginan netizen untuk memiliki barang-barang yang serupa. Gaya hidup yang mewah dengan harta melimpah seringkali menimbulkan rasa iri. Keharmonisan keluarga yang jauh dari konflik. Kondisi keluarga yang jauh dari pertikaian tentu saja idaman hampir semua orang, khususnya bagi mereka yang kurang beruntung atau berasal dari keluarga broken home. Potret keluarga harmonis yang warawiri di media sosial memberikan efek sensitif tersendiri di hati mereka. Perasaan iri muncul karena hanya dapat menyimak keluarga orang lain di dunia maya dan tidak memiliki keluarga ideal yang diharapkan di dunia nyata. Dewasa muda adalah kelompok usia yang paling iri hati. Studi pada tahun 2015 menunjukkan bahwa dewasa muda, berkisar antara usia 20-40 tahun adalah individu yang banyak merasakan iri. Kebanyakan akan merasa iri pada orang dengan gender yang sama. Contohnya, iri yang disebabkan karena berfokus pada kesuksesan dalam hubungan percintaan. Sedangkan orang yang lebih tua biasanya merasa iri pada kekayaan dan pencapaian karir seseorang. Nah, mulai sekarang, jangan selalu menekan rasa iri kamu dengan alasan yang normatif. Jadikan rasa iri untuk memicu persaingan yang sehat dan dapat memotivasi kamu agar bisa lebih baik lagi. Kotak Angan mohon pamit. Ditunggu like dan komennya dan saksikan juga video lain dari channel kami. Terima kasih.